BRI atau disingkat sebagai Bank Rakyat Indonesia merupakan bank umum yang bergerak di bidang perbankan konvensional dan digital. Bank BRI termasuk dalam jenis industri jasa keuangan. Bank BRI berdiri pada tahun 1895 yang didirikan oleh Raden Arya Wiryatmaja yang dulu itu bernama Bank AVB. Tahun 1968, pemerintah kembali menetapkan nama Bank AVB tersebut menjadi Bank BRI. Tahun 2003, Bank BRI catat sebagai perseroan terbuka dan kini menjadi saham unggulan di BEI. Tahun 2014, BRI memiliki jaringan ATM terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, BRI membuka unit kerja luar negeri di Timor Leste. Peningkatan akses keuangan bagi masyarakat pesisir dan peningkatan likuiditas pada tahun 2020. Salah satunya, BRI telah menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 45 triliun. Pada tahun 2022, BRI memiliki lebih dari 627 agen BRILink dan BRIMO. Aplikasinya sudah digunakan oleh 23 juta pengguna. Aset yang dimiliki oleh Bank BRI pada tahun 2022 ini kurang lebih 11.000 triliun dan memiliki laba bersih 51 triliun dengan modal 128 triliun. Salah satu tantangan ekonomi global dan lokal pada Bank BRI yaitu inflasi yang meningkat yang disebabkan oleh konflik Rusia Ukraina, komoditas global yang peningkatan dan juga BBM yang tinggi. Infrastruktur yang saya cantumkan ada 3, yaitu jaringan, riset, dan primo. Jaringan sendiri yaitu adalah salah satu peran infrastruktur jaringan untuk menyebar luas di seluruh Indonesia. Salah satu layanan jaringan yang paling dikenal dari BRI itu sendiri yaitu agen BRILink yang berhasil meraup 600.000 lebih agen. Yang kedua, Brisat. Brisat merupakan satelit milik BRI guna untuk meminimalisir resiko yang dapat memberikan kerugian terhadap pemilik perusahaan atau BRI itu sendiri. Keputusan merilis Brisat ini meraup biaya senilai 2,5 triliun. Yang terakhir, infrastruktur BRIMO. Jadi di era teknologi ini sangat penting untuk mengutamakan teknologi. Jadi PT BRI menawarkan teknologi tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. BRI membuat aplikasi BRIMO yang memiliki lebih 100 fitur canggih. Hal ini memudahkan transaksi tanpa melalui ATM dan juga teller bank. Yang selanjutnya posisi persaingan. Jadi posisi persaingannya yaitu BRI memiliki strategi jangka pendek untuk meningkatkan kekuatan pasar persaingan. Strategi ini berfokus menguatkan retail banking capabilities. Semakin banyaknya pesaing saat ini, BRI memiliki strategi yang matang supaya tetap menjadi perusahaan yang sangat stabil dan masih diidam-idamkan oleh masyarakat. Analisis keuangan yang selanjutnya pada rasio LDR atau Loan to Deposit Ratio, di mana berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan prinsip tidak terlalu tinggi maupun rendah, range idealnya antara 80% hingga 92%. Dihitung dengan rumus kredit yang diberi dibagi dengan dana pihak ketiga dikalikan dengan 100%, sehingga rasio LDR BRI tahun 2022 adalah 79,17%, yang artinya likuiditasnya cukup memadai. Berikutnya, analisis keuangan dengan menggunakan rasio BOPO atau belanja operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO sendiri berfungsi untuk menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Prinsipnya, semakin kecil nilainya, maka semakin efisien perbankan itu beroperasi. Patokannya adalah maksimal nilainya 80%. Dihitung dengan rumus beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikalikan dengan 100%, sehingga rasio BOPO yang didapat dari BRI tahun 2022 yaitu 64,20%. Artinya, semakin efisien BRI beroperasi. Analisis keuangan yang terakhir yaitu terhadap rasio NIM atau Net Interest Margin. Fungsinya untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Prinsipnya, semakin tinggi nilainya, maka semakin baik pertumbuhannya. Patokannya adalah di atas nilai 6%. Dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan rasio NIM BRI tahun 2022 itu 6,80%. Artinya, pertumbuhan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih itu semakin baik.
Selanjutnya perhitungan ROA. Rumus ROA yaitu laba sebelum pajak dibagi total aset dikali dengan 100, hasilnya 3,46%. Return on equity, bedanya laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%, hasilnya 21,29%. Selanjutnya NPL bruto. NPL bruto di sini 2,67%, artinya risiko kredit macetnya itu kecil. Yang terakhir ada CAR, hasilnya 23,30%, yang artinya Bank BRI menghadapi kemungkinan resiko kerugian itu kecil. Yang selanjutnya valuasi. Valuasi saham adalah proses evaluasi yang dilakukan terhadap harga saham dari sebuah perusahaan dengan tujuan untuk menentukan apakah harga tersebut mencerminkan nilai sejati atau nilai intrinsiknya. Berikut perhitungan EPS dan PER. BRI menghasilkan EPS sebesar 338 pada tahun 2022 dengan valuasi saham dihitung dengan menggunakan rasio PER sebesar 14,61. Nilai ini merupakan nilai ideal untuk saham perbankan. Yang selanjutnya investasi. BRI melakukan investasi pada sejumlah efek-efek. Berikut tabel rincian investasi BRI per Desember 2021 dan 2022. Selain melakukan investasi dalam efek-efek, BRI juga melakukan investasi melalui penyertaan modal. Dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, BRI melakukan penambahan modal ke Bank Raya melalui partisipasi dalam PMH METD ex Bank Raya pada tahun 2022, sejumlah sekitar 994 miliar. Tujuan dari investasi ini untuk menguatkan pemodalan Bank Raya. Perubahan kepemilikan saham BRI menjadi sekitar 86,85% tercatat dalam Akta Nomor 41 tanggal 26 Desember 2022. Yang kedua, penambahan modal ke BVI bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BVI guna meningkatkan pertumbuhan bisnis BVI. Investasi ini juga mempertimbangkan potensi investasi strategis, termasuk rencana persiapan pembiayaan Merah Putih Fund pada tahun 2022. Penambahan modal BVI telah direalisasikan sebesar 145 miliar. Hal ini tercatat dalam Akta Nomor 35 tanggal 15 Februari 2022 dengan kepemilikan saham BRI mencapai sekitar 99,9%. Yang ketiga, penambahan modal ke BRIDS dengan tujuan memperkuat struktur permodalan dan modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD sebesar 67 miliar. Perubahan ini terekam dalam Akta Nomor 118 tanggal 20 Desember 2022 dengan kepemilikan saham BRI tetap pada tingkat 67%. Risiko investasi merupakan hasil yang didapatkan investor tidak sesuai dengan harapan yang sebelumnya. Diharapkan pengembalian keuntungan yang sepadan pada masa depan dibandingkan dengan dana yang telah disimpan. Ada beberapa pendekatan dalam memasukkan pertimbangan dan pengukuran risiko investasi. Yang pertama, pendekatan mean standard deviasi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling langsung memasukkan unsur risiko ke dalam kriteria keputusan yang menggunakan konsep nilai sekarang atau present value. Yang kedua, pendekatan ekuivalen kepastian. Pendekatan ini akan membuat seseorang untuk memberikan penilaian yang sama antara sejumlah arus kas tertentu yang sudah pasti diterima dan sejumlah arus kas tertentu yang diharapkan belum pasti dan mengandung risiko. Yang ketiga, pendekatan tingkat diskonto disesuaikan dengan risiko pada pendekatan certain equivalent dalam penilaian suatu proyek yang mengandung risiko. Unsur risiko secara langsung dimasukkan pada arus kas. Kelola perusahaan merupakan aturan dan struktur dalam pengelolaan suatu perusahaan serta dapat melindungi kepentingan para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang. Prinsip tata kelola yang baik menurut BRI yaitu transparansi, mengungkapkan informasi secara tepat, waktu, akurat, memadai, jelas, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas, menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas BRI. Yang ketiga, tanggung jawab respon BRI, bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat, independensi. BRI melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai anggaran dasar, peraturan internal BRI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski tingkat ROA Bank BRI belum mencapai patokan nilai aman, BRI tetap menjadi bank yang cukup aman untuk dipilih menjadi perusahaan perbankan dalam melakukan investasi saham jangka panjang. Hal ini dapat dibuktikan dengan penobatan BRI sebagai perusahaan dengan valuasi tertinggi di Indonesia. Dilihat dari uraian laporan keuangan Bank BRI pada 2022, proyeksi pertumbuhan yang dimiliki BRI dapat dikatakan positif, sehingga terdapat kemungkinan investor mendapatkan keuntungan dengan memilih saham Bank BRI. Selain itu, terdapat beberapa alasan mengapa seseorang harus memilih Bank BRI untuk melakukan investasi. Yang pertama, karena stabilitas keuangan pada laporan keuangan Bank BRI pada tahun 2022. Selain itu, Bank BRI juga merupakan perusahaan yang terus berkembang, aman, dan menguntungkan apabila seseorang melakukan investasi. Pada tahun 2022, total dividen atau keuntungan Bank BRI bagi negara menjadi kontributor terbesar senilai 23,15 triliun atau 59,97%. Dan pembagian sisa dividen Bank BRI pada tahun 2022 senilai 34,89 triliun.
sehingga investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp231,2 per lembar. Artinya, apabila seseorang membeli saham BRI minimal 1 lot atau 100 lembar, investor tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp23,120.000. Selain itu, reputasi Bank BRI di Indonesia sangat baik, sehingga karena Bank BRI merupakan salah satu perusahaan perbankan yang paling berpengaruh di Indonesia.